Dikabarkan artis Nirina Zubir dan keluarga tengah tertimpa masalah yang menyebabkan kerugian hingga belasan miliaran rupiah. Kabarnya masalah yang menimpa Nirina dan keluarga berawal dari asisten rumah tangga keluarganya yang diminta untuk mengurus surat tanah yang diduga hilang, namun alih-alih diurus, surat tanah tersebut malah diubah nama kepemilikannya. Nirina menjelaskan total ada 5 pihak yang dilaporkan oleh keluarganya, yaitu ART-nya, suami dari ART-nya, dan 3 orang dari pihak PPAT. Dikabarkan 5 orang tersebut juga telah dijadikan tersangka dengan dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Lalu apa saja aturan hukum yang perlu diketahui terkait sertifikat tanah? Oke, langsung aja kita dengar penjelasan dari ahlinya. Ya, akhir-akhir ini tentu kita banyak mendengar di media massa maupun di media sosial pemberitaan tentang mafia tanah yang menimpa beberapa orang belakangan ini. Dan tentu pemberitaan ini kemudian menjadi pertanyaan bagi para masyarakat di luar sana, apa sih itu mafia tanah dan apa hubungan mafia tanah dengan sertifikat kepemilikan tanah? Apa sih modusnya? Mulai dari melakukan pemalsuan dokumen tanah, kemudian melakukan penguasaan lahan secara tanpa hak, sampai dengan melakukan serangkaian rekayasa sehingga menyebabkan beralihnya hak atas tanah kepada orang lain secara melawan hukum. Nah, itu dianggap sebagai mafia tanah. Nah, disinilah pentingnya semua orang harus mengetahui dengan jelas mengenai dokumen apa saja sih yang diperlukan untuk menjaga keamanan aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Tentu setiap kepemilikan aset, khususnya tanah dan bangunan, harus dilengkapi dengan dokumen yang dapat membuktikan mengenai keabsahan atas kepemilikannya dengan cara penerbitan sertifikat. Penerbitan sertifikat itu sendiri biasanya dilakukan karena beberapa hal. Yang pertama tentu karena adanya peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli, kemudian ada juga karena pembagian waris, ada juga karena penerimaan hibah. Namun seringkali kita temui di masyarakat bahwa penerbitan sertifikat ini seringkali tidak menjadi prioritas atau bahkan tidak dianggap perlu oleh pemilik tanah dan bangunan. Padahal apabila tidak segera diurus sertifikatnya, tentu akan berpotensi terjadinya pengambil alihan aset oleh orang lain. Nah, di sini banyak yang belum paham mengapa sih penerbitan sertifikat atas nama pribadinya atau balik nama itu perlu untuk dilakukan sesegera mungkin sesaat setelah yang bersangkutan mendapatkan hak atas tanah itu, baik itu melalui akta jual beli maupun melalui penerimaan hibah ataupun melalui penerimaan waris. Ya, perlu saya jelaskan bahwa tujuan utama dari pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Nah, termasuk juga dalam hal ini memudahkan pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Sebelum melakukan proses balik nama atau penerbitan sertifikat atas nama yang bersangkutan, maka orang tersebut tentunya harus memiliki terlebih dahulu bukti perolehan haknya atas tanah tersebut. Nah, bisa yaitu dengan sudah pasti dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, di mana peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Nah, dalam hal ini tentu
Apabila dasarnya adalah jual beli, maka harus ada akta jual beli terlebih dahulu yang dibuat di hadapan PPAT. Maka kemudian itu yang menjadi dasar seseorang untuk mengajukan atau mendaftarkan haknya atas tanah tersebut. Lalu kalau sudah memiliki dokumen berupa akta notaril yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan balik nama sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN dengan membawa dokumen-dokumen pendukungnya. Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan? Yang pertama tentu harus mengisi terlebih dahulu formulir permohonan balik nama yang sudah disediakan oleh BPN. Nah, kemudian dengan formulir tersebut yang bersangkutan harus menyerahkan sertifikat asli, kemudian akta jual beli apabila dasarnya adalah akta jual beli, atau akta hibah apabila dasarnya adalah peralihannya adalah hibah. Kemudian tentu adalah KTP pembeli dan penjual. Kemudian juga ada setoran pajak penghasilan, ada bukti pelunasan setoran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang biasa kita kenal dengan BPHTB. Kemudian ada juga surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan. Jadi ada SPPT PBB dari tanah yang bersangkutan. Nah, bila semua dokumen sudah lengkap, maka pihak yang berwenang akan menerbitkan bukti penerimaan permohonan balik nama. Nah, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional akan menghapus nama pemegang hak yang lama dan mengubahnya dengan nama pemegang hak baru di buku tanah dan juga sertifikat. Namun bila tidak memiliki waktu untuk melakukan pengurusan, tentu yang bersangkutan juga dapat meminta bantuan kepada PPAT yang menerbitkan akta peralihan tanah untuk dapat melakukan pengurusan balik nama sertifikat di BPN. Ya, karena dalam prakteknya seringkali kita mendengar ada sertifikat palsu, kemudian ada sertifikat asli tapi palsu. Nah, tentu yang berwenang untuk menentukan apakah sertifikat ini palsu atau tidak adalah BPN. Nah, kadang-kadang dalam prakteknya BPN bisa dengan secara jelas melihat bahwa sertifikat itu palsu kadang-kadang dari wujudnya. Misalnya sertifikat yang diterbitkan oleh BPN itu berwarna hijau, tapi kemudian yang datang adalah yang diajukan adalah sertifikat berwarna biru gitu ataukah berwarna pink. Tentu itu sudah nyata-nyata secara kasat mata dilihat bahwa sertifikat itu palsu. Nah, tapi bisa juga sertifikat itu diduga palsu apabila misalkan BPN melihat ada perbedaan atau keraguan dari surat ukur yang tertera dalam sertifikat. Nah, dalam hal ini kemudian BPN biasanya akan mengajukan plotting. Apa itu plotting? Plotting adalah pengajuan dari BPN kepada pemohon untuk memastikan kepastian sertifikat tersebut melalui teknologi GPS. Nah, teknologi GPS atau yang biasa kita kenal dengan istilah Global Positioning System biasanya dilakukan oleh BPN untuk melihat tanah dalam peta pendaftaran yang sesuai dengan keterangan di sertifikat. Nah, teknologi tersebut yang akan menentukan apakah sertifikat yang diperiksa itu valid atau tidak. Nah, apabila kemudian sudah diperiksa secara seksama, kemudian BPN memutuskan bahwa sertifikat ini asli, maka BPN dalam hal ini akan melakukan pengecapan atau memberikan stempel cap kepada sertifikat untuk menyatakan bahwa sertifikat itu adalah asli. Nah, namun kadang-kadang seringkali dalam prakteknya di lapangan atau yang terjadi di masyarakat, tiba-tiba sertifikatnya sudah beralih kepada orang lain tanpa sepengetahuannya. Nah, ini tentu menjadi persoalan tersendiri. Kok bisa ya sertifikatnya bisa beralih kepada orang lain? Tentu ini dipertanyakan bagaimana prosesnya di BPN. Nah, di BPN tentunya ada proses-proses yang harus dijalankan oleh BPN, seperti tadi sampaikan bahwa BPN tentu akan mengecek mengenai kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan sehingga kemudian BPN akan menerbitkan sertifikat balik nama. Nah, tentunya apabila BPN sudah melakukan proses-proses yang prudence sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka kemudian masih saja terjadi kebocoran atau terjadi penerbitan sertifikat yang ternyata bukan kepada orang yang paling berhak, maka yang harus ditelusuri adalah proses peralihan haknya. Bagaimana nih proses peralihan haknya sebelumnya gitu. Nah, kadang-kadang
pada proses yang terjadi di BPN, PPAT yang mengajukan, yang dimintakan tolong oleh diberikan kuasa oleh si pembeli untuk mengajukan balik nama ke BPN, kadang-kadang ada fakta bahwa dokumen-dokumen yang dibawa itu adalah asli tapi palsu. Kenapa bisa dikatakan asli tapi palsu? Misalkan akta jual belinya asli, sertifikatnya juga asli, tapi proses jual belinya dilakukan secara ilegal. Kenapa dikatakan ilegal? Karena oknum notaris dalam hal ini secara bersama-sama membuat keadaan seakan-akan ada peristiwa hukum jual beli antara penjual dan pembeli. Padahal nyatanya penjual sama sekali tidak mengetahui kalau tanahnya telah diperjualbelikan. Nah, ini persoalan yang berbeda lagi. Nah, disinilah seringkali muncul dugaan di mana PPAT yang membuat akta diduga turut melakukan proses atau rangkaian penipuan sehingga menyebabkan beralihnya hak atas tanah seseorang kepada orang lain secara tanpa hak. Tentu sudah sepatutnya PPAT dalam hal ini harus memastikan proses penandatanganan akta jual beli ya dilakukan dengan cara-cara atau prosedur yang sudah ditetapkan secara baku. Nah, dalam hal ini notaris selain harus mengecek dokumen-dokumen terkait dengan keaslian sertifikat, kemudian dokumen-dokumen penjual dan pembeli, tentu dalam hal ini notaris harus memperhatikan pula apakah penjualan ini dilakukan langsung oleh penjual selaku pemilik hak atas tanah atau penjual memberikan kuasa kepada orang lain. Nah, kalau ada kuasa, tentu PPAT dalam hal ini harus mengecek dengan baik apakah kuasa itu asli atau tidak. Kemudian apakah kuasa menjual itu masih berlaku atau tidak. Lalu kemudian PPAT juga harus memastikan bahwa penjual atau kuasanya dan pembeli hadir di hadapan PPAT untuk menandatangani akta jual beli. Tentu demi keamanan juga dalam hal ini PPAT harus menghadirkan setidak-tidaknya 2 orang saksi yang menjadi saksi dalam penandatanganan akta jual beli. Terkait dengan peristiwa yang menimpa Ibu Nirina Zubir, apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa PPAT atau oknum PPAT dalam hal ini mengetahui dengan pasti bahwa penjual adalah bukan orang yang berhak melakukan penjualan atas tanah, dalam hal ini tanahnya Ibu Nirina Zubir, dan dengan sadar kemudian ikut membuat terjadinya peristiwa hukum seakan-akan telah terjadi jual beli, maka oknum PPAT tersebut tentu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, tapi berbeda juga misalnya apabila PPAT lalai dalam melakukan langkah-langkah yang sudah seharusnya dilakukan sebelum menerbitkan akta jual beli. Jadi yang pertama tentu tadi saya sudah jelaskan bahwa PPAT dalam hal ini wajib melakukan langkah-langkah terlebih dahulu sebelum dilakukan akta jual beli. Yang pertama tentu harus melakukan pengecekan dokumen-dokumen dari tanah yang akan dilakukan jual beli, kemudian melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen penjual dan pembeli, termasuk juga melakukan pengecekan apakah tanah itu dalam sengketa atau tidak, apakah tanah itu melampaui batas kepemilikan lahan atau tidak. Nah, itu semua harus dilakukan pengecekan. Bila dalam prakteknya bisa dibuktikan PPAT dalam hal ini tidak melakukan langkah-langkah yang sudah seharusnya, tentu PPAT tersebut tidak hanya dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana karena menyebabkan kerugian kepada orang lain, tentu juga sebagai anggota dari suatu organisasi, PPAT juga akan dikenai hukuman kode etik dari organisasi yang bersangkutan.
Nah, belajar dari kasus yang menimpa Nirina Zubir dan keluarga terkait dengan aset ibunya yang tiba-tiba sudah beralih kepada kepemilikannya menjadi milik orang lain berdasarkan sertifikat yang sudah diterbitkan, tentu ini menjadi persoalan. Kalau misalnya peralihan aset itu akibat dari penjualan yang melalui kuasa, tentu kuasa ini juga harus dicek. Ada dua macam kuasa yang biasa kita dengar dalam jual beli tanah. Yang pertama adalah kuasa mutlak. Dulu kuasa mutlak itu sering sekali digunakan sebagai dasar untuk melakukan jual beli tanah. Namun kemudian dalam prakteknya ternyata kuasa mutlak ini dalam prakteknya banyak sekali disalahgunakan oleh orang yang mendapatkan kuasa. Kenapa? Karena kuasa mutlak ini tidak dapat dicabut kembali. Nah, orang yang mendapatkan kuasa dari pemilik tanah biasanya sering kali menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka. Untuk itu kemudian dalam praktiknya saat ini berdasarkan instruksi Mendagri nomor 14 tahun 1982, maka surat kuasa mutlak itu dilarang digunakan dalam proses pemindahan hak atas tanah atau jual beli atas tanah. Nah, kenapa Mendagri kemudian mengeluarkan instruksi? Hal ini adalah bertujuan untuk mengatur ketertiban umum dalam bertransaksi jual beli tanah. Nah, peraturan pemerintah terkait dengan pendaftaran tanah juga mengatur dengan tegas bahwa PPAT harus menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak yang bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. Jadi selain tadi instruksi Mendagri menyatakan bahwa tidak boleh melakukan pemindahan hak melalui surat kuasa mutlak, juga PP terkait dengan pendaftaran tanah mengatur bahwa PPAT harus menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak yang bertindak atas dasar surat kuasa mutlak. Yang pertama, tentu yang harus diperhatikan oleh masyarakat bagaimana mengamankan asetnya atau kepemilikan asetnya. Yang pertama tentu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat segera mengajukan atau mengurus penerbitan sertifikat atau balik nama setelah terjadi proses peralihan. Jadi kalau Anda sudah melakukan akta jual beli atau sudah mendapatkan peralihan atas aset melalui hibah atau penerimaan waris, maka saran saya segera mengajukan pendaftaran atau penerbitan sertifikat balik nama atas nama Anda sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyerahkan dokumen tanah yang Anda miliki kepada orang lain tanpa ada kepentingan hukum yang sah. Kemudian jangan pernah memberikan kuasa mutlak kepada orang lain atas aset yang Anda miliki. Bahkan apabila Anda ingin melakukan jual beli, sebaiknya lakukan secara langsung di hadapan notaris. Jangan memberikan kuasa menjual kepada orang lain kecuali apabila Anda memang ada uzur. Nah, bila Anda akan menyerahkan dokumen tanah Anda kepada PPAT yang akan melakukan pengecekan terhadap keaslian dokumen tanah Anda, maka saran saya untuk menyerahkannya disertai dengan tanda bukti atau tanda terima bahwa Anda menyerahkan dokumen asli kepada pejabat PPAT yang bersangkutan. Bagi penjual, tentu yang pertama yang harus diperhatikan adalah pastikan semua pembayaran sudah dilakukan secara lunas. Karena seringkali masyarakat di luar sana memahami bahwa PPJB itu sama dengan AJB. Jadi PPJB itu biasanya dibuat karena ada kondisi-kondisi tertentu yang belum memungkinkan terjadinya akta jual beli. Jadi pada saat Anda akan menandatangani akta jual beli, pastikan semua ketentuan di PPJB sudah terpenuhi, atau setidak-tidaknya pastikan bahwa Anda sudah menerima semua pembayaran secara lunas sebelum menandatangani AJB.
Pastikan juga bahwa semua biaya sudah disepakati antara pihak penjual dan pembeli, karena seringkali dalam prakteknya pembeli dan penjual kemudian pada saat mau menandatangani AJB terjadi keributan karena dari awal belum disepakati siapakah yang akan membayar biaya PPAT. Pastikan juga bahwa semua uang terkait dengan perpajakan sudah dihitung sesuai dengan perhitungan yang resmi dan juga sudah dibayarkan kepada pihak yang berwenang. Nah, sedangkan untuk pembeli tentu harus juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pastikan semua dokumen sudah dilakukan pengecekan di BPN dan sudah dicap oleh BPN mengenai keasliannya. Pastikan juga bahwa tanah yang akan dibeli adalah bebas dari sengketa, artinya tidak ada sengketa yang sedang melekat di tanah yang akan diperjualbelikan. Kemudian statusnya tidak sedang diagunkan. Kemudian biaya juga sudah disepakati, mana yang menjadi bagian dari yang harus ditanggung oleh pembeli, mana yang harus ditanggung oleh penjual. Dan yang terakhir, pastikan juga bahwa seluruh uang yang harus dibayar oleh pembeli terkait dengan perpajakan juga sudah dihitung sesuai dengan perhitungan yang resmi dan sudah dibayarkan oleh kepada pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan adanya kwitansi yang diberikan oleh PPAT. Nah, menyimpan ya. Jadi menyimpan surat-surat atau dokumen tanah tentu berpulang kepada masing-masing orang. Tentu yang pertama menyimpan semua dokumen-dokumen surat penting mengenai kepemilikan aset di rumah saja, bisa di dalam lemari, bisa juga di berangkas besi yang terjamin keamanannya. Namun yang lebih aman lagi, bisa memanfaatkan safe deposit yang ada di bank. Jadi pergi ke bank, mengajukan untuk penyimpanan safe deposit, dan di sanalah akan menyimpan semua dokumen-dokumen penting terkait dengan kepemilikan aset. Oke, itu tadi penjelasan tentang aturan apa saja yang perlu diketahui dan diperhatikan agar tidak menjadi korban mafia tanah seperti yang dialami oleh keluarga Nirina Zubir. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika membantu dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.